Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Indah Fatimah. Ayo belajar bahasa Indonesia dan tingkatkan budaya literasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang struktur dan kaidah dari teks berita. KD pembelajaran hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks berita. Menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Unsur berita terdiri atas 5W plus 1H atau biasa disebut dengan adik simbah. Apa peristiwanya? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Di mana terjadinya peristiwa itu? Kapan terjadinya peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa? Selanjutnya, struktur teks berita terdiri atas kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita berisi tentang informasi terpenting atau mencakup adik simbah, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tubuh berita berisi informasi yang penting atau pemaparan dari kepala berita. Ekor berita berisi tentang informasi yang kurang penting atau informasi tambahan ataupun bisa berisi tentang sebuah kesimpulan. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari kepala berita. Nah, contoh kepala berita itu berisi tentang ide pokok dari sebuah berita. Untuk selanjutnya, tubuh berita itu berisi tentang pemaparan dari ide pokok sebelumnya. Nah, yang terakhir, ekor berita itu merupakan sebuah kesimpulan dari kepala berita dan tubuh berita. Untuk selanjutnya, kita membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan dari teks berita. Kaidah yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi formal dan biasanya terdapat pada KBBI. Yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya diawali dengan tanda kutip dan diucapkan secara langsung. Selanjutnya, yang ketiga adalah konjungsi bahwa. Konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi, konjungsi bahwa itu biasanya menggunakan kata bahwa dalam sebuah kalimat. Nah, selanjutnya menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang berasal dari perasaan, pikiran, ataupun dari panca indera. Contohnya, kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, selanjutnya untuk keterangan waktu, itu bisa menunjukkan jam ataupun bisa menunjukkan hari. Nah, untuk yang terakhir, itu ada konjungsi temporal kronologis, di mana konjungsi temporal kronologis itu adalah konjungsi atau kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya yang menunjukkan waktu. Contohnya adalah kata kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Nah, baiklah, cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa tingkatkan terus budaya literasi
karena penguatan budaya literasi adalah kemajuan bagi negeri ini. Terima kasih ya, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.